geprek satu. Kebanyakan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Geprek ini berdiri, kita ingin memberikan efek ekonomi yang banyak. Salah satunya adalah dari sektor peternakan ayam. Ini yang ingin kita, yang sudah kita coba dan ingin kita kembangkan. Di saat orang mungkin banyak pekerjaan karena PHK, karena krisis dan lain sebagainya, kita melakukan pembinaan pada peternak ayam di Mondokan, beberapa kelompok untuk kita ajak kerjasama mereka beternak lewat kelompok-kelompok tani yang dibina dulu dari yang dulu zaman SBY itu namanya PNPM. Pasca PNPM ini mereka membina kelompok-kelompok peternak kecil yang kemudian nanti hasil ayamnya kita tampung, kita jual di outlet-outlet kita. Inilah yang saya anggap bahwa ini tidak sekedar jualan ayam. Bagaimana jualan ayam ini memberdayakan lingkungan kita, memberdayakan peternak-peternak kecil sebagai tambahan penghasilan. Selain juga mungkin juga ada petani cabai dan lain sebagainya. Tetapi yang memang menjadi core bisnis kita adalah ayam, maka kita akan lebih pemberdayaan di peternak ayam. Dan alhamdulillah di 10 tahun ayam satu, ayam geprek satu ini berdiri, kita menyerap banyak tenaga kerja. Ada sekitar 300 tenaga kerja yang terserap di ayam geprek satu seluruh cabang, dan mudah-mudahan inilah sebagai komitmen kita untuk memberikan manfaat pada bangsa walaupun belum banyak, dan sebagai komitmen kita pada masa pandemi krisis ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mem-PHK karyawan dengan cara walaupun mungkin dengan efisiensi, ada yang dikurangi jam kerja dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk tetap eksis di tengah pandemi ini. Untuk itu kami berharap hubungan sinergi teman-teman wartawan untuk bisa support UKM-UKM pemberdayaan, karena dengan lewat media lah saya kira sesuatu yang biasa menjadi luar biasa itu di tangan teman-teman media. Saya kira ini pengantar, mungkin rekan saya akan nambah sedikit spirit perjuangan dari yang kemudian ditulis dalam buku Marketing Langit, bagaimana beliau merintis bisnis ayam geprek yang kemudian kita kasih payung besar di PT Geprek Group Indonesia. Brand kita yang kita kembangkan ada dua, satu ayam geprek satu, satunya mochi. Sahabat partner bisnis saya, para wartawan yang terus mendukung sehingga Geprek Group sejak 2010 bulan September saya pindah dari Bogor dan akhirnya sekarang menetap di Sragen, aslinya tidak Sragen. Baik, tadi sudah disampaikan bagaimana perjalanan Geprek Group, Pak Wan, Mochi tidak lepas dari bagaimana dukungan dari media massa, teman-teman semua yang terus menulis sehingga terwujud sampai saat ini. Mungkin yang perlu saya sampaikan, ruh bisnis Geprek Group bisa bertahan sampai saat ini ada dua hal. Yang pertama adalah secara rasional dan yang kedua adalah secara emosional. Apa itu secara rasional? Secara rasional Geprek dalam menyiapkan produknya adalah produk yang berkualitas, produk yang halal, produk yang toyib, sehingga kandungan proteinnya itu dijaga. Itu secara rasional. Sehingga kita jujur menjual produk itu betul-betul memberikan yang terbaik. Nah, yang kedua secara emosional adalah Pak Dodok, Mas Tri, saya, bagaimana perjalanan Layismu di
tahun 2010 itu dalam 1 tahun hanya bisa mengumpulkan dana 15 juta Lajismu Sragen. Namun dukungan geprek dalam mendorong waktu itu bagaimana menggaji pegawai Lajismu profesional 2011. Akhirnya saat ini Lajismu Sragen menjadi Lajismu terbaik nasional 2 kali berturut-turut. Dan saat ini penggalangannya mungkin lebih dari 8 miliar dalam kurun waktu 10 tahun. Artinya apa? Ya, roh geprek adalah bagaimana memberikan manfaat kepada umat. Mulai dari penggalangan pembelian ambulan 2011, yang kedua santunan anak yatim 1000 anak di Masjid Al-Falah, yang ketiga adalah zakat 1 miliar, terus yang keempat adalah 3 miliar, kelima adalah mendirikan klinik gratis di mana itu depan pendopo bupati, sehingga sekarang sudah mandiri. Dan saya ini mendirikan sekolah kodam, sekolah dai Muhammadiyah. Nah, ini hal yang saya rasakan sehingga rasional dan emosional itu dibangun, sehingga mungkin di hati masyarakat ya tentunya buku marketing planet ini tadi yang secara emosional yaitu kita berbagi kepada sesama. Nah, itulah bisnis tidak hanya sekedar cari uang, namun bisnis adalah bisa memberikan kebermanfaatan untuk umat. Yang kedua, barusan hari Kamis, tim Geprek Group menyatukan untuk membangun komitmen kompak, konsisten, yaitu naik ke Gunung Lawu bersama-sama. Dipersiapkan supaya bisa sampai ke puncak Lawu, digembleng oleh TNI Angkatan Darat selama 1 bulan. Walaupun ada yang kram leher, kram kaki, hipo, ngos-ngosan, ya, 100% dari target karena persiapannya matang. Alhamdulillah jam 9 pagi sampai ke puncak Lawu dari semua manajemen yang diajak ke sana. Artinya apa? Dengan persiapan matang, membangun komitmen, konsisten dan kompak, ini adalah salah satu ciri yang diusung semangat perjuangan di Geprek Group waktu itu dikomandani oleh Mas Asep. Ada yang tercepat, ada yang paling lambat, namun paling tidak tujuan akhirnya adalah bisa sampai ke puncak Lawu. Maka saya menulis, tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan. Jadi kalau orang itu nyaman pasti gak akan tumbuh. Dan tidak ada zona nyaman di masa pertumbuhan. Jadi kalau mau pengen tumbuh, hindari kenyamanan. Maka kata terakhir adalah pertumbuhan adalah hindari zona kenyamanan. Jadi kalau pengen tumbuh, berarti ya tidak nyaman. Dan di zona tidak nyaman pasti akan bisa tumbuh. Mohon doanya, tanggal 8 saya akan melanjutkan 1 dasawaka Geprek Group untuk touring ke Bali. Khawatir, ini rumusnya biasanya setelah pandemi yang panjang justru kemakmuran yang panjang, karena di masa pandemi, di masa sulit masih bisa eksis. Insya Allah pandemi selesai, kita tinggal memanen hasil. Makanya di siang ini terima kasih sudah hadir. Mohon dukungannya teman-teman semuanya, doanya untuk kolaborasi terus untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan roh perjuangan yang dibangun Geprek Group. Nah, terutama Ustaz Dodo ini saya tadi merenungkan, ada pesan yang terakhir ini saya tadi pagi baca sambil merinding dan nangis bahagia. Nah, ini ciptakan kehidupan Anda semua adalah penderitaan yang panjang atau mencari penderitaan ini. Jadi kisahnya salah satu ustadz, saya lupa namanya, di Yogyakarta, lahir dari nggak punya bapak, SD ibunya nggak sanggup membiayai, akhirnya orang tersebut mencari pesantren yang gratis di Jawa Timur. Nah, setelah mencari pesantren gratis, akhirnya dia mencari penderitaan diri. Apa yang dilakukannya? Puasa 3 tahun hanya nggak puasa hari Jumat dan hari Tasyrik, hari Idul Fitri. 3 tahun. Akhirnya perjuangan panjang secara luas, umur 20 tahun sudah hafid Quran, umur 20 tahun imami masjid di Yogyakarta. Dan akhirnya saat ini Mas Solihuddin Al-Hafid dihitung asetnya
umurnya baru 35 tahun, total aset yang dibangun Pondok Pesantren Kasih di Yogyakarta kurang lebih 25 miliar. Poso 3 tahun, ngapalne Quran, anake wong ra duwe. Artinya apa? Berani tirakat panjang. Nah, kita meraih kesuksesan, belum meraih kesuksesan, tirakat panjang apa yang mau dilakukan. Ini menjadi pembelajaran saya sendiri, mungkin teman-teman dalam kehidupan, supaya memang kita untuk meraih kesuksesan harus berani tirakat panjang, bisa melewati penderitaan-penderitaan yang kita ciptakan agar kita terhindar dari penderitaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.